sholat mata loba peminat Jumat, loba peminat sholat. Sholat nu asli mah ngesang atuh bu, kalau mau dimaknai bacaan maka Nabi sampai bengkak dan pecah kakinya. Tapi jelas, wasta'inu bis-sabri was-shalah, sholat itu jawaban untuk seluruh persoalan. Maka mengenai masalah sholat, salaki hese hudang, sholat hareupeunana. Muntul ngorejat, apa nih? Ya, aya nu pasea tatangga salat hareupeun nu pasea mun teu bubar tah. Salat teh mujizat bu, jika tongkat Nabi Musa bisa membelah laut. Pemajikan baeud salatan. Si ibu mah yang sirikeun. Da urang teh yakin bahwa salat itu adalah sok gerak. Darah wae bu, migrain bahwa salat mah turun deui normal deui. Ku gerakan lagi nggak kajawab kan, kitanya yakin nggak kalau Allah itu pemberi harapan pasti? Maka gunakan cara Allah, berhenti menghalalkan segala cara, gunakan segala cara yang hak. Tulis, berhenti menghalalkan segala cara, mulai gunakan segala cara yang halal. Beda bager jeung bader beda, tenang jeung tegang beda, walaupun susunan hurufnya hampir mirip. Tenang, tegang, kendala, kendali, pemicu, pemacu, prestasi, frustasi, naon deui nya, bader, bager, toleh, soleh. Tuh saya setipis kulit ari, beda sahuruf, ngepekna saumur hirup, ngadoa ngadosa. Surga neraka teteh. Pemberi harapan pasti siapa bu? Allahu Rabbi. Allah menjanjikan beberapa poin dalam tema karya ini. Nu tadi yang pertama apa bu? Allah akan menolong orang-orang yang maka berimanlah biar dapat pertolongan Allah. Allah memberikan advokasi ad-difa atau pembelaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menolong, memberikan advokasi, pembelaan. Allah pemberi kasih sayang. Allah sang pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah itu pemimpin orang yang beriman, penolong, wali bagi orang yang beriman, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Surat Al-Baqarah 257. Yang keempat, pemberi harapan pasti itu Allah. Ditunjukkan kepada jalan yang benar. Allah itu memberikan harapan pasti lamun sedang humarurung, humargung, linglung, bararingung, riet, ruwet, rudet, tong kama mana? Ambil wudhu salat. Karena Allah berjanji ditunjukkan kepada jalan yang benar, didasarkan kepada firman Allah surat Al-Hajj 54. Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ibunya ka budak yang saya dipapatahan bikin mereka Allah. Seperti Nabi Nuh diuji oleh siapa? Kan'an anaknya. Ada yang diuji oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ada yang diuji oleh istrinya siapa? Lut alaihissalam. Ada yang diuji oleh suaminya Asiyah kusahata tong bari melongkat dia. Ada yang diuji oleh keluarganya Rasulullah SAW. Masalah hidayah bukan urusan saya jago ceramah, saya bisa, nggak bisa sekelas Nabi. Mantap ibu jangan pesimis, jangan apatis, tetap optimis. Ketika ibu rajin ngaji tapi diuji ku budak, sabar weh. Ada kelas Nabi pun yang diuji oleh anak. Banyak ibu-ibu yang curhat, Ustadz kumanya pun anak. Ibu teh tahajud, maca Quran yang si bapak malah berjamaah, tapi diuji ku berangkali cerik. Ibu dirobah pola memberitahunya, dah hidayah manu Allah. Ibu ingin anaknya seperti harapan ibu. Ibu harus memberikan contoh, tongku pidato. Loba kolot anu jadi komandan, itu jadi imam. Yang sholat, hari mamah, pameng sinetron. Abi ge pameng ku mama. Yang ke masjid, ay bapak Persib. Abi ge kagok pak. Kagok kusa ku bapak. Ibu mun ngamak ka budak teh sing inget keur nyieuna dimple-emple di pareuman cicirihilan. Nah geus jadi budak, siapa jiga bapak sia monyet. Langsung budakna jiga sunggokong atuh. Hati-hati ya. Dan ini urusan hidayah. Innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Faktanya yang tadi, Ibrahim tidak bisa memberikan
hidayah kepada ayahnya, nangis. Nuh kepada anaknya, Lut alaihissalam kepada istrinya, Asiyah kepada suaminya. Betul? Jadi ulang jago, siu menang hidayah nanti urang. Allah lah Al-Hadi, sang pemberi hidayah. Maka diminta 17 kali dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ibu yang pulang ke Cianjur, ibu yang pulang Sukabumi, Garut, Karawang, apapun kampung halamannya, kalau lebaran itu perlu hidayah nggak? Mau naik ke Garut, naik bus jurusan Garut, ke Cianjur naik bus jurusan Ibu jangan mentang-mentang rusuh naik bus di terminal, mau kue semprit, hongguan, oleh-oleh ke Bali, tereke kalacat naik bus nu mana we. Mereka Garut lilir di Cianjur dong, ruas. Dicarekan supir. Nah, pir abi di Cianjur, ibu balik ke mana? Balik ke Garut. Ibu soca daging jadi. Naik di mana lebih panjang? Balik ke mana? Ke Garut. Nah, di Cianjur, baca tuh Bu, Bandung Cianjur. Berarti itu maca hidayah. Ibu mau dapat hidayah bagaimana kalau tidak datang ke pengajian? Kalau tidak mengindahkan panggilan adzan, lalu beralasan, "Dan saya mah belum dapat hidayah, Ustadz, ceuli daging jadi." Eta adzan unggal waktu. Ngaji di speakeran, ngaku can menang hidayah, sese banget. Maka ieu mah kudu baik-baik dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana, minta binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika. Bumi ini terang, sekarang terang, ada sinar matahari siang hari. Tapi nanti gelap. Pertanyaannya, ketika bumi gelap, namanya malam hari atau gerhana. Sempat beberapa minggu yang lalu ada gerhana. Ketika bumi gelap, pertanyaannya, apakah matahari berhenti mencahayai bumi? Oke, sepakat ya. Tapi kenapa bumi menjadi gelap? Karena bumi yang berkeliling, mengelilingi matahari pun sambil berputar ngeliling nate. Ketika bumi gelap, bukan bumi menjadi gelap, bumi yang sedang membelakangi matahari. Ketika hati ibu poek mongkleng banget, baketut hasem, ramijur rarai, tengenaheun, ngaganggu tatangga, eta teh lain panon poek anu poek, hate nu kapoekan. Nu bahaya mah sama gahate, berarti tara ngaji. Dan nu ngaji mah ceria we. Ini mah sejam ini poho hutang, da baroga kene nyaho. Maka obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Tapi saya lihat lebih sieun ku Allah, lebih sieun ku Al-Quran, lebih sieun ku notification WA. Sok narima notifikasi WA mah langsung wah juga narima wahyu ti Jibril. Cokot. Tapi narima wahyu Allah mah harare-hare we. Quran mah tiba lagi kitu-kitu keneh. Kadon kitu sikap nanti. Hati-hati kalau ingin harapan pastinya berpihak sesuai apa yang diharapkan, jangan acuhkan Allah. Nanti Allah acuhkan kita. Ya. Jadi Allah yang akan memberikan hidayah, petunjuk ketika kita rudet, ribet, bingung, humarurung, humaregung, resah, gelisah, gundah, gulana, kemana ya teh? Minta jalan keluarnya ke Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Surat Al-Hajj 54, Allah memberikan janjinya akan memberikan jalan dan petunjuk kepada jalan yang lurus ketika deadlock, tidak ada solusi akan sebuah persoalan. Kalau kita lebih yakin ke pengacara ya Bu ya. Yang kelima, orang-orang kafir, Allah berjanji kepada orang-orang kafir tidak akan diberikan jalan, kebalikannya. Untuk orang-orang kafir tidak akan diberikan jalan untuk memusnahkan mereka dari murka Allah. Jadi ketika orang kafir dapat azab, tidak akan ada jalan keluar. Allah berfirman, dan sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir. Beda dengan kepada orang beriman. Itu janji Allah. Kalau kepada orang beriman mah akan diberikan jalan, kalau kepada orang kafir mah tidak akan diberikan jalan. Malah orang kafir itu sempit hatinya seperti yang dilempar ke langit. Kebayang tebu mun dialungkeun ke langit. Luhur pisan terus kahandapna kumaha? Nu nampanan. Surat An-Nisa ayat 141. Pemberi harapan pasti. Jadi kalau ibu tidak ingin ditolong, sok kalalapir ti ayeuna nya.
Yang keenam, diberikan kekuasaan di dunia. Allah berjanji akan memberikan kekuasaan di dunia kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kamu yang mengerjakan amal soleh, amanu wa amilu solehat, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa. Jadi kalau ibu ingin dapat kepemimpinan di muka bumi, syaratnya beriman dan beramal soleh. Tapi lain usum kampanye unggul, ti ayeuna ngarintis. Sebagaimana dia telah menjadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka, para nabi. Dan sungguh Allah meneguhkan, memberikan kemapanan agar agama ini yang telah diridhoinya dijalankan oleh mereka dan mereka mendapatkan janjinya. Surat An-Nur 55. Lalu Allah akan memberikan keberkahan. Ini janji mutlak. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatana alim barakati minas samai wal ard. Surat Al-A'raf 96. Barang siapa yang menduduki sebuah negeri lalu mereka beriman dan bertakwa, jaminannya langit dibuka, turunlah hujan yang memunculkan tanam-tanaman, tumbuh buah yang bisa dinikmati, dipetik hasil, dituai buah. Surat Al-A'raf 96. Janji Allah mutlak. Jadi kalau bangsa kita ini hilang berkahnya, berarti tercocok yang ayat iya. Dulu ada ayat, Bu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ngenahan teh lagu Gus Plus. Menggambarkan indahnya Indonesia saat itu. Kaya dan jala cukup menghidupimu. Cukup ku kaya dan jala, lauknya lamburkan. Tiada badai, tiada topan kau temui. Dulu, Jakarta we banjir. Ikan dan udang lauk, yang udang teh nyamperkeun. Ayeuna aya tukang sayur karep. Menghampiri dirimu. Orang bilang, berarti geus jadi dongeng. Orang bilang tanah kita tanah surga dulu. Ayeuna mah kiih wae mayat. 2.000, ngising 3.000. Jadi budget kiih jeung ngising teh 5.000. Abi mung rugi bebejana ngising anger ditagih 5.000. Dan ngising mah pasti kiih tadjen. Tak sok kiih tadi saledri we di dia. Teu mayar di dia. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman ceuk saha. Ayeuna malin melak tongkat kayu dan batu marelak cangkeng. Saya ke Mekah dulunya gersang, ayeuna mah segala aya, segala gampang, segala ngeunah, segala mudah. Padahal dulunya gersang karena iman dan takwa. Lihat kegiatan Mekah, ngaji, sholat, sedekah. Kemarin puncak-puncaknya, Bu, kayak hajian, Bu. Jumaah, Jumatan kayak sampai tumpah ke jalan. 12 hari di sana Mekah Madinah. Wow. Saya berkesimpulan, kenapa Mekah berkah? Ngaji, sholat, sedekah. Orang Mekah masuk, kita keluar dari masjid, bongkar korma, halal haji, halal. Orang itu kebiasaannya beda. Mau dicabak gado atau mau cabak gado orang ngadat. Sianya bak gado. Orang Arab mah cabak janggot teh sorban dibuka. Parfum disemprotkeun, korma dibikeun. Mata kegawean abdi salila umroh nyobakan janggot orang Arab. Teu meuli oleh-oleh. Udah apa trik atuh. Tapi rek balik mah anu nakis, abi mah orang pasar baru. Setelannya orang Arab. Kenapa Mekah berkah? Karena Quran tidak pernah berhenti dibaca di sana. Ingin seputaran Saledri Bekah, di Masjid Geus Alus. Saya sering Jumatan di sini. Sok ngaji juga kieu, salat, sedekah, berkah. Mekah, Madinah, lihat. Kenapa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Karena Quran turun di malam itu. Ingin punya nilai umur lebih baik daripada 1000 bulan? Baca Quran. Dan Allah akan berpihak memberikan keberkahan kepada kita. Diurang Quran pabalatak, tapi berkahnya dicabut. Hafid loba, tapi alak bararejad sok. Perhatikan. Sekarang banyak anak SMP bunuh diri, Bu, ngarajeng. Ini urusan saya. Bullying teh, dibully barudak teh. Sampai anak saya, ayah, aku nggak betah sekolah, kenapa? Dibully terus. Nah, nggak ada orang sukses yang nggak dibully. Senyumi we. Ayah aja dibully, makanya jangan terlalu banyak makan nasi kebuli gitu. Kedelapan, kemuliaan dan kejayaan Allah janjikan al-ijjah. Padahal kekuatan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah dan bagi Rasulnya.
dan bagi orang-orang yang beriman. Ibu kalau ingin kuat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ikuti orang yang beriman. Surat Al-Munafikun ayat 8. 9. Kehidupan yang baik Allah janjikan dengan pasti, karena Allah pemberi harapan pasti. Al-Hayat At-Tayyibah akan diberikan barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Surat An-Nahl 97, kelanjutan dari yang tadi. Walau an ahlal qura 96 97 An-Nahl, kehidupan yang baik. 10. Diberikan kemenangan Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina, akan diberikan kemenangan yang nyata. Itu janji Allah kepada siapa? Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dan satu keputusan di sisinya. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Dengan janji-janji yang menggiurkan tersebut, tentu kualifikasi atau penyeleksian orang-orang yang dikategorikan sebagai pendapat atau pemenang dari harapan pasti, kan ada juara harapannya. Kalau kompetisi itu juara harapan, semoga kita jadi juara untuk mendapatkan harapan. Jika tidak, tentulah banyak orang yang bahkan semua orang yang akan mengaku-ngaku saja dapat surga, ya, dapat bahagia, kur omongan. Dan bahagia mah bukan di ucapan, Bu, di kenyataan. Jangan lupa bahagia, tulis, Bu, jangan lupa bahagia. Bahagia mah sederhana. Tidak harus jadi gubernur, menteri, presiden lah, ripulah, wali kota, kudu kampanye, kudu itu. Bahagia mah sederhana. Aku ketemu kalian aja bahagia, selesai. Asli nangis. Terus tidak ada dengki di antara kita. Lu paling terbahagia di dunia sacik orang yang dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga kuriak gebeg, tetangga mobil anyar mobilna cedut, tetangga salakina anyar pingsan, naon atuh. Ternyata salaki si eta kawin jeung salaki. Stroke, migrain, stres, gula darah, asam urat, perpecahan antar suku, nepi ka suku ge teu kaurus bareula. Nu korban masjid, karpetna rusak karena ibu-ibu mun balik ke masjid mauan karpet parepet lem ku getah gedang, Bu. Kenapa ibu nyeri sirah, stres, migrain, gula darah, asam urat, stroke, stres? Kenapa obat sakit kepala merekna Don, Oskadon, Saridon, tina sungudon? Penyakit prasangka, tong paranoid ya, tong halusinasi. Rizki kita tidak akan sama orang lain, betul? Rizki orang lain tidak akan ada pada kita, sehingga dengannya aku tenang. Slow, santuy. Rekamaran atuh guys, nirudet aywirid lamani alima atau ita, itu teh dalam. Kalau Allah berkehendak, siapa yang mau menolak? Kalau Allah berkehendak, siapa yang mau memaksa? Kalau kita suka sama seseorang, lalu orang itu pergi dengan yang lain, berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Lepaskeun we. Sing ridho da salaki maot mah ibu teu ngilu. Malah mun ngorakeun mah kawin deui sok. Tak ridhokeun we. Sedekahkeun. Nya. Sing ridhonya ulah. Ya, ada pertanyaan MC sok tentang pemberi harapan pasti. Awas, selain Allah harapannya palsu.